Selamat pagi 3B, ketemu lagi bersama Miss Nanda. Jangan bosan-bosan ya melihat video pembelajaran dari Miss Nanda. Oke, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS, tentunya materi baru, yaitu tentang perkembangan teknologi. Nah, di dalam materi ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Kemudian yang kedua, perkembangan teknologi produksi sandang. Selanjutnya perkembangan teknologi komunikasi, dan yang terakhir perkembangan teknologi transportasi. Nah, kita akan bahas pertama yaitu perkembangan teknologi produksi pangan. Nah, sebelum Miss Nanda bahas lebih dalam lagi tentang perkembangan teknologi produksi pangan, Miss Nanda punya satu pertanyaan nih. Apa makanan dan minuman kesukaan kalian? Yo, apa? Coba dipikirkan. Pasti bermacam-macam ya. Ada yang suka kentang goreng, ada yang suka sosis goreng, ada yang suka tempe goreng mungkin. Terus minumannya ada yang suka susu, ada yang suka sirup campur jeruk, dan banyak sekali. Nah, makanan-makanan yang tadi Mas Nanda sebutkan itu merupakan hasil dari proses teknologi produksi pangan. Nah, kita lanjut lagi ya. Oke, ini ada beberapa gambar hasil dari perkembangan teknologi pangan, produksi pangan. Contoh gambar yang pertama itu sosis. Ada kecap manis, ada buah kalengan, kemudian ada roti, dan ada keju. Nah, makanan-makanan ini merupakan hasil dari perkembangan teknologi produksi pangan. Nah, kita mau tahu apa sih teknologi produksi pangan itu? Oke, yang pertama kita mau tahu dulu apa sih itu produksi. Nah, produksi adalah kegiatan memproses bahan baku menjadi bahan setengah jadi, lalu diolah lagi menjadi bahan jadi agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, waktu kemarin misalnya udah pernah kasih video tentang pembuatan benang sutra. Nah, awalnya itu dari kepompong ulat sutra. Nah, kepompong ulat sutra itu adalah bahan bakunya. Kemudian diolah menjadi benang sutra. Nah, benang sutra itu adalah bahan setengah jadinya. Nah, dari benang sutra itu bisa diolah lagi menjadi kain sutra, atau bisa diolah lagi menjadi pakaian, celana. Nah, pakaian atau celana itu atau kain sutra itu merupakan bahan jadinya. Nah, lanjut. Kemudian produksi pangan itu apa? Nah, kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, memproses bahan pangan. Contohnya adalah misalnya sosis. Sosis itu bahan bakunya adalah ada yang terbuat dari daging sapi, ada yang terbuat dari daging ayam. Nah, kemudian daging sapi atau daging ayam itu diproses atau diolah menjadi daging giling. Nah, daging giling itu merupakan bahan setengah jadi. Nah, kemudian diolah lagi baru menjadi sosis. Nah, sosis itu merupakan bahan jadinya. Lanjut, teknologi apa? Nah, teknologi itu adalah cara mengolah atau memproses suatu bahan pangan menjadi lebih bernilai atau bermanfaat dengan sebuah proses atau sebuah alat. Nah, lalu kesimpulannya teknologi produksi pangan adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah bahan pangan. Nah, kita mau tahu tentang sejarah perkembangan teknologi produksi pangan. Jadi dimulai oleh si Bapak Nicholas Appert ini. Dia mengalengkan bahan pangan yang sampai sekarang ini masih dipakai. Namun dia mengaplikasikan pengolahan bahan pangan itu tidak menggunakan ilmu pengetahuan terkait pangan. Lalu muncullah si Bapak Louis Pasteur. Nah, si Bapak Louis Pasteur ini mengaplikasikan atau mengolah bahan pangan itu menggunakan teknologi produksi pangan yang sudah berkaitan atau sudah menggunakan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pangan. Nah, ini dia hasil yang dihasilkan oleh si Bapak Pasteur ini. Contohnya adalah susu bubuk, kemudian bubuk kopi. Kita lanjut ya. Nah, ini misalnya kasih contoh hasil
dari pengolahan menggunakan teknologi produksi pangan. Yang pertama, pembuatan roti. Nah, bahan baku roti adalah gandum. Gandum kemudian diolah menjadi tepung terigu atau tepung gandum. Kemudian tepung gandum ini diolah lagi baru menjadi roti. Jadi gandum ini merupakan bahan bakunya, bahan utamanya. Kemudian diolah menjadi tepung gandum. Ini adalah bahan setengah jadinya. Kemudian diolah lagi menjadi roti, yaitu bahan jadinya. Lanjut contoh yang kedua ya. Yang kedua, sosis. Sosis itu bahan utamanya adalah daging sapi atau daging ayam, diolah menjadi gilingan daging. Nah, kemudian diolah lagi menggunakan teknologi produksi pangan, jadilah sosis. Contoh yang terakhir, kecap. Kecap itu banyak sekali jenisnya, ada kecap asin, kecap manis, kecap Inggris, dan masih banyak lagi. Nah, kecap ini bahan utamanya adalah kedelai hitam. Nah, kedelai hitam ini diolah menggunakan teknologi produksi pangan, hasilnya adalah kecap. Oke, teknologi produksi pangan ternyata banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, manusia dapat mengkonsumsi produk pangan dengan mudah. Contohnya tadi roti. Nah, kita nggak perlu buat susah di rumah, olah sendiri. Nah, sudah banyak pabrik roti yang menggunakan teknologi produksi pangan untuk membuat roti dengan jumlah yang banyak, kemudian disebarkan ke pasar modern. Yang kedua, produk pangan mempunyai daya tahan atau keawetan yang lama. Nah, berkat tadi teknologi tadi. Kemudian selanjutnya yang ketiga, bentuk kemasan pangannya lebih menarik. Yang keempat, produk pangan mudah dibawa kemana-mana. Contohnya susu. Nah, susu sapi itu sudah dikemas atau dibungkus dengan ukuran yang mudah dibawa kemana-mana. Contohnya susu kotak-kotak yang kalian bawa bekal ke sekolah. Nah, itu contohnya. Yang terakhir, kandungan gizi dalam produk pangan tetap terjaga berkat teknologi produksi pangan. Oke, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Miss Nanda hari ini. Tetap semangat di rumah, jangan buat mama di rumah ngomel terus ya, jangan males-malesan, buat mama senang dengan semangat belajar di rumah. I miss you.